Windy, and this is... Dan aku Pawas. Kita akan memperkenalkan sekolah SMP Angkasa Hussein. Win, kamu lagi ngapain? Sekolah kita punya perpustakaan dengan buku-buku keren loh. And our school has music room for students to explore their talent in instruments. Over here, there is a science lab. Come on, students can do science experiment, which of course has super thing facilities. And our school have wide field. Sebelah sini terdapat laboratorium bahasa atau biasa kita panggil lab bahasa. Para murid bisa belajar bahasa dengan mengangkat headphone untuk mendengar dan tombol untuk kuis. And this is our musala, a peaceful space for students, teacher, and staff to pray and reflect. Di sini ada laboratorium komputer atau biasa kita sebut laptop. Di laptop ini dilengkapi dengan komputer yang modern dan internet cepat, dan tentunya membantu murid-murid untuk belajar dan mengerjakan proyek. Classroom is the main space where learning takes. And this is our multimedia room where we do podcast, talk show. It was cool, isn't it? Dan di sini ada ruang UKS, tempat siswa yang kurang enak badan atau sakit. Di sini tentu saja kesehatan siswa menjadi prioritas utama kita. And this is our counseling room. Dan di sini ada ruang guru, tempat di mana guru-guru bersiap-siap untuk mengajar dan melengkapi kebutuhan siswa. And this is our administrative room where all the behind the scenes work happen. And this is our physical room where our physical manage the school and ensure everything runs perfectly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris Christian SPD, Kepala SMP Angkasa Lanudusen Sastra Negara Bandung. SMP Angkasa Lanudusen Sastra Negara berkomitmen menyediakan lingkungan pendidikan yang berkualitas dengan berfokus kepada pembentukan karakter peserta didik. Didukung dengan sarana prasarana yang lengkap dan kurikulum yang terintegrasi dengan Triabdi Angkasa Nusantara, yaitu Abdi Ilmu, Abdi Agama, Abdi Bangsa dan Negara. SMP Angkasa Lanudusen Sastra Negara menciptakan generasi yang cerdas, berkarakter, unggul, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. SMP Angkasa Hussein Sastra Negara juga memiliki ekstrakurikuler di antaranya Paskibra,
Pramuka. KKR atau Kader Kesehatan Remaja. Paduan suara. Basket. Futsal. Mari bergabung bersama kami. Bersama Angkasa, jayalah Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nur Amini Rindiani. Aku dari kelas 9B. Adanya aku di sini atau tujuannya aku buat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian praktek TIK. Terus aku juga akan membahas apa sih itu IB Spain atau mungkin manfaat dan cara menggunakannya ya. Nah, aku bakal menjelaskan dari sejarah atau pengertian, terus tujuan, lalu manfaat, cara menggunakan, dampak positif dan negatifnya, juga cara login ke IB Spain. Sebelumnya ada sejarah. Nah, sejarah IB Spain itu, jadi IB Spain dikembangkan oleh perusahaan Jepang namanya IB Spain Ainising atau Iniche, pokoknya seperti itu, dan dirilis pada tahun 2010. Tujuan aplikasi IB Spain dibuat itu supaya peserta didik atau kalangan mahasiswa ke atas mempermudah tugas mereka ataupun bisa mengekspresikan hobi mereka lewat IB Spain, atau juga mungkin IB Spain ini bisa bukan dibuat tapi digunakan oleh arsitektur itu tersendiri. Menggunakan IB Spain sendiri itu gampang, dan aku juga akan kasih tahu beberapa alat yang digunakan untuk menggambar ataupun membuat sesuatu di IB Spain. Nanti aku bakal kasih screen record, kalian jangan lupa ditonton dan disimak ya. Bang, sorry, ternyata video awalnya itu kekat dan videonya rusak, jadi nggak bisa diperbaiki. Nah, jadi cara ngegunain IB Spain itu banyak banget. Di sini aku udah pakai banyak banget IB Spain gitu, kayak udah ya sering pakai IB Spain. Contohnya aku coret-coret kayak gini. Nah, ini tuh cara dapetin kuasnya yang bisa beragam kayak gini. Kalian bisa ekspor dari Pinterest, habis gitu kalian bisa impor ke IB Spain ya. Ini juga another result yang aku buat sendiri. Tuh, kayaknya masih banyak lagi sih. Nah, pertama-tama kalian kalau misalnya mau buat itu, kalian pencet tombol plus di kiri ini. Ini tuh ada beragam kanvas. Kita pilih 1:1 dulu. Nah, di sini aku bakal ngejelasin terkait yang pernah itu yang aku mengerti ya. Nah, di sini itu pergantian kuas dan penghapus, tuh bisa dilihat perbedaannya ya. Nah, di sini ini kalian pencet. Nah, ini mengubah itu kalau misalnya kalian impor gambar, suatu gambar gitu kan ya. Nah, itu bisa diubah posisinya pakai itu. Kalau tongkat sihir ini, kalau kalian mau ngewarnain satu daerah itu, kalian bisa ngeblok pakai ini, terus kalian bisa pakai ember cat. Nah, lasso ini buat ngecut sesuatu, jadi kayak ngepotong, terus begitu kalian bisa pindah-pindahin lah. Filter ini banyak banget filternya tuh. Ini loading, nggak ada yang bukan loading karena emang si kanvasnya putih. Ininya pun ikut putih.
Ini banyak banget. Ada di video selanjutnya aku jelasin. Kalau sini buat gambar ya. Tuh. Ini penghapus ya, buat menghapus. Terus noda itu kayak buat satuin kayak gini nih teman-teman. Nih noda nih. Nah, kayak semacam nyatuin gitu, kelihatan kan? Tuh. Pokoknya semacam nyatuin satu warna gitu deh. Nah, kekabaran itu jadi bikin blur. Kalau spesial itu kalau misalnya kalian mau buat misalnya kalian punya gambar anime nih, si anime itu cuek tapi kalian pengen buat senyum, kalian bisa pakai ini. Nah, bercet itu buat ngeblok satu. Nah, kayak gini langsung. Kalau pakai tongkat sihir itu berarti cuma satu doang. Sorry, kalau misalnya pakai tongkat sihir itu berarti satu area doang, enggak semua kayak gini. Enggak semuanya kayak gini, enggak ya. Nah, kita hapus dulu. Habis itu ada vektor, aku belum tahu ya. Tapi kalau teks ini pasti udah tahu kan. Teks gitu. Pokoknya teksnya kayak gitulah. Bingkai, penitis mata dan kanvas aku belum tahu kan, aku belum pernah pakai. Ini tuh berbagai macam kuas ya. Nih. Nah, kalau misalnya kalian custom nih, custom kan pengen impor nih kan, pengen impor apa namanya, kuas gitu, QR. Nah, kan bisa pakai impor kode QR kuas. Nah, fotonya tuh kan bisa ambil dari Pinterest. Ini untuk warna-warna kan bisa kayak gini tuh, banyak banget. Ini buat kayak gini biar kelihatan lebih simpel. Nah, ini untuk layar, ini tuh buat nambah layar, ini buat duplikat, ini buat nambah gambar, ini buat flip. Ini kalau misalnya apa ya, ya pangkasan gitu lah. Kalau misalnya kalian mau ganti warna tapi yang pengen langsung ganti warna tuh pakai ini. Ini buat ngubah-ngubah, ini buat menggabungkan ya kan. Ini penghapus, ini edit lapisan sesuaian, pokoknya ini kayak gini. Ini latar belakangnya kan bisa pilih. Ini juga flip ya, yang kedua itu. Ini normal itu kayak buat semacam overlay gitu ya. Kalau pola layar tuh titik-titik kayak gini kalau ada gambar. Nah, terus ada ini, kurang tahu itu apa karena aku jarang pakai. Ini juga aku jarang pakai. Kalau ini itu disabilitator. Jadi kalau misalnya kalian mau gambar, kalau misalnya yang kalau pakai asli itu kayak gini, kalau misalnya pakai ini jadi kayak gini tuh, bagus. Ini aku biasa pakai ini tuh kalau misalnya mau bikin alis atau bibir atau rambut, aku pakai ini. Nah, ini tuh penggaris. Ini kan udah ada judulnya ya, penggaris. Nah, ini tuh penggaris yang bukan simetris. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin alis atau apa, jangan pakai yang ini tapi pakai yang bawahnya. Kalau yang bawahnya itu jadi kayak gini tuh. Lagi. Nah, ini tuh banyak banget semacam mentahan gitu buat kalian kalau misalnya mau bikin ya gambar juga atau mau bikin manhwa atau manga ya. Di sini banyak banget. Kalau kalian pencet ini beranak. Contohnya ini tuh beranak sekali ya. Ini tentunya bagus-bagus. Nah, ini buat undo tuh. Terus ini buat kembali ke galeri saya, berarti yang awal ya teman-teman. Ini buat simpan foto, ini pengaturan dan segala rupa. Nah, nanti kita lanjut ke video selanjutnya teman-teman. Jadi di sini tuh kalian bisa edit apa aja. Tapi aku biasanya di sini ngedit kayak gini, foto idol ya, foto idol Korea ataupun siapa lah. Kayak tadi kan ada yang 2D itu, yang anime di depan. Nah, itu tuh kalau misalnya kalian main Telegram ya teman-teman,
itu tuh bisa digunain untuk dipasang di Ava kalian. Kegunaannya apa? Ya untuk mempercantik akun aja. Karena biasanya aku buat itu dengan kita buat kayak gini tuh ya teman-teman. Karena itu kita bisa dapat cuan yang lumayan banget. Sekitaran masih belasan atau mungkin sampai puluhan juga ada ya teman-teman, setahu aku. Itu untungnya banyak banget. Cuman modal ngedit kayak gini doang kalian udah bisa dapat uang. Ini nih, ini di bagian sini ini buat flip kayak gini ya. Ini buat hapus, ini buat ya begitulah. Nah yang di sini buat duplikat, ini buat nambah kanvas, ini buat yang tadi flip gitu. Nah ini buat pinin gambar. Nah, pokoknya bisa dapet cuan kayak gitu. Jadi dengan menggunakan Ibis Paint terus kalian jual ke orang lain itu bisa bisa ngasilin cuan gitu loh. Dan hasilnya pun sekarang waktu itu aku jual 3.000 sih, 5.000 aku pernah jual karena aku juga masih pemula dan belum terlalu bisa dalam bisnis kayak gini. Aduh ya ampun, sorry tiba-tiba keluar. Nah di sini tuh banyak banget. Ini tuh untuk mengubah tongkat sihir itu untuk kalau misalnya kalian mau ngeblok sesuatu tapi cuma daerah itu doang, kalian bisa pakai tongkat sihir. Lalu nanti ngebloknya itu pakai ember cat. Nah langsung itu buat ngecut atau buat potong. Filter itu banyak banget filternya. Kuas ya buat yang tadi, penghapus juga sama. Ini noda tuh buat kayak gini. Nih, ini. Mana ya, wey? Nah, jadi kayak gitu ya. Kayak semacam apa ya? Ya semacam begitulah. Nah kekaburan tuh buat kabur. Nah kalau spesial itu ini kalau nggak salah tuh buat bikin apa ya, kalau anime gitu kalian si gambarnya tuh pengen senyum gitu kan. Nah kalian bisa pakai spesial. Kalau ember cat itu kayak gini tuh jadi tuh bisa ngewarnain satu daerah gitu. Vektor aku kurang tahu dari vektor sampai ke bawahnya, tapi aku teks tahu, pasti tahu. Nah, di sini jadi tuh kalau misalnya kalian pakai teks gitu kan, terus kalian mau pakai filter itu tuh kalau misalnya kalian mau ngedit lagi teksnya yang salah itu nggak bisa teman-teman. Nah drop shadow itu buat ini ya, buat apa namanya, buat ini nih ya, bayangan. Nah itu nah kadang aku juga edit poster gitu di sini. Nanti aku kasih resultnya ya. Pokoknya Ibis Paint itu banyak banget kegunaannya ya. Nah kalau udah kayak gini bisa simpan aja. Ini kalau transparan itu kalau kalian mau ekspor PNG atau yang latar belakangnya udah dihapus. Kalau resolusi Super AI 2 kali itu tandanya kayak lebih bagus gitu apa kualitasnya. Sendiri manfaatnya banyak banget, terutama di kalangan orang-orang yang punya bakat dalam menggambar atau melukis. Terus juga Ibis Paint bisa menghasilkan cuan, itu lumayan banget buat keseharian kita.
Contohnya kalian bikin template atau mungkin kayak aku edit foto-foto idol terus begitu dijual ke orang lain. Dampak positif Ibis Paint itu juga banyak banget ya. Apalagi dalam hal seni dan pendidikan. Atau mungkin yang kayak aku bilang tadi, Ibis Paint itu bisa menghasilkan cuan untuk kalian. Nah, kalau dampak negatifnya itu bisa jadi sarang atau paparan konten yang tidak pantas, atau juga penyalahgunaan AI dalam mereplikasi gambar tanpa izin dari orang yang bersangkutan. Teman-teman, sekarang cara login ya. Aku sendiri login ke Ibis Paint itu gampang. Aku lewat aplikasi X. Nanti bakal aku kasih video screen record login ke akun Ibis Paint, tapi nggak detail karena aku sendiri udah login ke aplikasi Ibis Paint, terus akun Twitter aku juga udah deactivated. Nah, kalau misalnya kalian udah login, kalian bisa mencadangkan karya kalian supaya tidak hilang kalau misalnya dipindahkan ke handphone yang lain. Nah, kalau udah masuk kayak gini, kalian pencet pengaturan yang paling ujung kanan yang ini dekat baterai. Nah, lalu kalian scroll ke bawah, scroll terus. Nah, tadi ada ini. Nah, ini ketentuan layanan. Ini kan ada akun. Nih akun nih, akun. Nah, kalian pencet nih akun yang X ini. Itu kalian loginnya tuh mau pakai Facebook, Apple itu buat yang iPhone, atau Ibis account. Aku belum tahu sih kalau Ibis account. Tapi aku joinnya pakai Twitter atau X. Itu ini akun aku udah deactivate yang X, makanya kayak gini. Tidak. Nah, kalau misalnya kalian pakai X, nanti kalian tinggal login aja, pakai username atau mungkin nomor telepon dan email. Nanti masukin sandi atau password. Kalau pakai Facebook juga sepertinya sama, cuman kalau Ibis account aku kurang tahu. Ibis account tidak tertaut, berarti itu yang nggak tertaut dengan Ibis account ya. Jadi seperti itu. Mungkin teman-teman segitu aja penjelasan tentang aplikasi Ibis Paint dari aku. Kalau misalnya kalian ingin tahu lebih lanjut, kalian bisa komen ataupun chat pribadi aku yang kalian tahu gitu kan, atau DM IG, boleh-boleh aja. Semoga dengan aku membuat video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di waktu selanjutnya. Bye-bye.